jumpa kakak-kakak pegiat anak. Kita berjumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema pergumulan Yakub di Peniel yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Sebelum kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami hendak bersama-sama melakukan persiapan agar kiranya firman Tuhan yang kami wartakan kepada anak-anak itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak semua. Berkatilah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kakak-kakak kita bersama membuka Alkitab dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saat Yakub meninggalkan ayah mertuanya, dia berpapasan dengan saudaranya, yaitu Esau. Yakub ketakutan. Dan untuk alasan yang baik, kata-kata terakhir Esau yang dilaporkan kepadanya oleh ibu mereka adalah Esau berniat membunuh Yakub karena telah mengambil hak kesulungannya. Kita bisa baca itu Kejadian 27 ayat 41 sampai 45 ya. Jadi saya menyegarkan kembali nih ingatan kakak-kakak semua. Yakub kemudian mengirimkan kabar kepada saudaranya bahwa ia akan datang dan dia cukup kaya. Dia mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan kasih sayang dari saudaranya. Itu dicatat dalam Kejadian 32 ayat 3 sampai 5. Utusan Yakub kemudian kembali lagi kepada Yakub dan memberi laporan bahwa Esau hendak datang mendekat dengan membawa 400 orang. Yakub menjadi ketakutan. Dia berdoa meminta bantuan Tuhan agar kiranya mengambil tindakan. Dan ia bersedia untuk memberikan sebagian kepemilikannya sebagai hadiah untuk menenangkan hati Esau. Dicatat dalam Kejadian 32 ayat 7 sampai 21. Yakub begitu ketakutan. Dan pada saat ia sedang ketakutan itu, Yakub belum mendengar kabar dari utusannya. Dia tidak tahu apakah Esau telah menerima pemberiannya. Dia juga tidak tahu apakah para pelayannya itu masih hidup. Yakub kemudian menyeberangkan istri dan anak-anaknya di tempat penyeberangan sungai Yabok. Disitulah Yakub kemudian tinggal seorang diri. Dan dalam kondisi yang dia tinggal seorang diri adalah ada seseorang yang tidak dikenal, dan orang itu bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Kata bergulat sama dengan makna yang ada dalam Ulangan 28 ayat 24 dan Keluaran 9 ayat 9, yaitu abak, artinya debu.
Lalu orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal pahanya menjadi terpelecok. Kemudian orang itu meminta ia ingin pergi, sedangkan Yakub memohon berkat dari orang itu, meminta berkat dari orang itu. Yakub memutuskan tidak akan membiarkan orang itu pergi sebab Yakub tahu bahwa kekuatan orang itu lebih dari dirinya. Orang itu mengatakan bahwa Yakub akan disebut Israel sebab Yakub telah bergulat sendirian. Kisah pergumulan Yakub ini dikutip oleh Nabi Hosea dalam Hosea 12 ayat 5. Memang dalam bacaan tersebut tidak disebutkan identitas orang yang bergulat melawan Yakub. Namun Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada akhir cerita pun Yakub mengatakan bahwa ia melihat Allah muka dengan muka. Nama Israel yang diberikan kepada Yakub menunjukkan ada perubahan identitas. Yang semula Yakub yang menipu berubah menjadi Israel, artinya berjaya bersama Allah. Yakub pun menamai tempat itu Peniel, yang artinya wajah Allah. Sebab aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di ayat 30. Kita belajar dari Yakub pun dalam keterbatasannya, dalam pergumulannya, ia memohon belas kasihan Allah. Setelah bergumul pun, Yakub tetap harus siap berjumpa dengan Esau. Bukan berarti ketika Yakub memohon kepada Tuhan lalu kemudian Yakub bisa lari begitu saja dari persoalan yang sebetulnya juga sejak awal dia ikut terlibat dalam persoalan itu. Bukan berarti Yakub bisa melarikan diri begitu saja. Yakub tetap harus menghadapi Esau. Di sini kita belajar bersama, dengan Allah memampukan kita berani menghadapi aneka pergumulan hidup, bukan berarti kita bisa lari dari berbagai macam persoalan hidup. Dalam keberserahan kepada Allah, kita justru mendapat kekuatan untuk tetap berani menghadapi dan melanjutkan kehidupan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas batita dan kelas balita. Anak mengetahui bahwa Tuhan menguatkan Yakub dalam ketakutannya berjumpa dengan Esau. Di kelas kecil, anak belajar menghadapi ketakutannya dan bergantung kepada Tuhan. Dan di kelas besar, anak belajar menghadapi ketakutannya dan bergantung kepada Tuhan. Kakak-kakak, demikian pembahasan Alkitab yang singkat ini. Kita bersiap menuju kelas batita dan kelas balita. Sudah ada Kak Esther di sana yang bersiap. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema pergumulan Yakub di Peniel yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Sudah bersiap Kak Esther di kelas batita dan balita. Mari silahkan Kak Esther. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan mencoba merancang pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Kita akan coba rancang bagaimana melalui
kisah pergumulan Yakub di Peniel ini, anak-anak dapat mengetahui bahwa Tuhan menguatkan Yakub dalam ketakutannya berjumpa dengan Esau. Mulai dengan pendahuluan, saya mengusulkan pendahuluannya adalah anak kita menggali tentang perasaan takut. Dimulai dengan mengajak anak-anak bercerita tentang rasa takut yang pernah dia alami. Mengapa ia takut, kemudian apa yang ia lakukan ketika ia takut. Setelah itu bisa ajak anak-anak untuk memperhatikan beberapa gambar. Ajak anak-anak untuk menemukan mana ya wajah takut. Ada beberapa gambar yang kakak-kakak bisa pakai, ajak anak-anak untuk melihat mana wajah yang takut. Kemudian sebelum masuk pada isi cerita, kakak bisa dapat mengajak anak-anak untuk menunjukkan wajah takut. Ajak anak-anak untuk kalau takut, bagaimana wajahnya. Nah, kemudian kakak bisa masuk pada isi cerita. Untuk metode cerita, kakak bisa menggunakan metode bercerita menggunakan wayang. Gambarnya kakak bisa download di alat peraga buku Sulu Sekolah Minggu. Atau kalau tidak menggunakan wayang gambar, kakak bisa juga menggunakan jari kakak sebagai wayangnya. Jarinya bisa digambar dan kita gunakan sebagai wayang. Jadi wayang jari, atau kakak juga bisa bercerita dengan metode gambar. Gunakan share slide. Nah, gaya berceritanya saya mengusulkan karena bacaan kita sudah dalam bentuk cerita, ini kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan gaya bahasa Alkitab kepada anak-anak. Kalau kita biasanya bercerita menggunakan gaya bahasa kita sendiri, nah kali ini saya mengusulkan untuk menggunakan gaya bahasa Alkitab dengan cara membacakan. Kakak hanya membacakan saja bacaan Alkitab kita. Namun perlu diperhatikan karena bacaan Alkitab kita cukup panjang dan kita tahu bahwa rentan perhatian kelas balita dan batita itu pendek, maka kita perlu berhenti di beberapa di beberapa ayat untuk membuat anak-anak berinteraksi sehingga anak-anak dapat terus memperhatikan dan kita juga mengetahui apakah anak-anak memperhatikan bacaan yang kita baca. Kita mulai dari ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Stop sampai di sini. Ajak adik-adik untuk mengingat dan menyebutkan nama tokoh Alkitab yang kita sedang ceritakan. Jadi adik-adik siapa tadi namanya? Yakub. Ayo kita sebutkan. Ajak adik-adik untuk menyebutkan kata Yakub. Ya. Jadi Yakub, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Coba lihat wajahnya. Dia sedang takut adik-adik. Mengapa dia takut? Karena dia mau berjumpa dengan
Esau kakaknya. Mengapa dia takut? Karena dia pernah berbuat salah kepada Esau kakaknya. Jadi dia takut. Siapa tadi yang takut? Kita ajak adik-adik untuk mengulang lagi. Yakub. Jadi Yakub takut. Nah, kakak bisa lanjutkan lagi bacaan Alkitabnya. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki nih, adik-adik, bergulat dengan siapa ini? Yakub. Siapa ya laki-laki ini? Ayo dengarkan lagi ya. Kita cari tahu nih siapa ya laki-laki yang bergulat dengan Yakub ini. Kita lanjutkan bacaan kita. Ketika orang itu melihat bahwa ia tak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Tuh bergulatnya, kita berhenti sampai situ, kemudian kita ajak adik-adik untuk memperhatikan bergulatnya dari malam sampai pagi, tuh dari gelap sampai terang adik-adik. Siapa tadi yang bergulat? Yakub dan seseorang. Siapa ya? Kita belum tahu nih. Siapa ya seseorang ini? Kita lanjutkan ya. Lalu kakak lanjutkan membaca di ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Ayo adik-adik, siapa ya namanya? Ajak adik-adik untuk menjawab. Lalu dilanjutkan baca ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Siapa adik-adik? Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi siapa nih yang tadi bergulat dengan Yakub? Allah. Ya, siapa adik-adik? Allah. Ternyata Allah menemani Yakub dengan bergulat sepanjang malam. Allah menemani Yakub karena Allah tahu Yakub itu sedang takut. Jadi Allah menemani Yakub dari malam sampai pagi, sehingga Yakub yang tadinya takut menjadi tidak takut lagi. Karena apa? Karena siapa yang menemani Yakub? Karena Allah yang menemani Yakub. Kita lanjut membacakan ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, bacaannya kita sampai situ kakak-kakak. Dan kita mengakhiri cerita kita dengan memperlihatkan bahwa Yakub yang tadinya takut menjadi tidak takut lagi karena Allah telah menemani Yakub sepanjang malam, dari malam sampai pagi. Siapa yang menemani Yakub? Allah. Karena ditemani Allah, maka Yakub dari takut tidak lagi menjadi takut. Akhiri cerita
dengan gambar ini. Nah, adik-adik, ketika kita takut, kita tahu bahwa Allah menemani kita, sama seperti Allah menemani Yakub. Tuhan juga menemani kita ketika kita takut. Ayo, adik-adik, kita katakan ajak adik-adik untuk mengikuti yang kita katakan, bahwa Tuhan ada bersamaku ketika takut. Berulang-ulang ajak adik-adik untuk menyebutkannya. Tuhan ada bersamaku ketika takut. Tuhan ada bersamaku ketika takut. Dan kemudian kita mengakhiri cerita kita dengan berdoa, bersyukur karena Tuhan menemani kita ketika takut. Nah, begitu rancangan cerita kita untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih Kak Esther yang sudah menyampaikan metode di kelas Batita dan Balita. Ini merupakan ide kreatif yang kiranya makin melengkapi dan menginspirasi kakak-kakak semua. Di kelas kecil sudah bersiap Kak Helen. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Salam jumpa kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mengambil tema pergumulan Yakub di Peniel dari bahan bacaan Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Baru saja Kak Esther menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita dan Balita, dan saat ini kita mau mendengarkan Kak Pendeta Yerusa untuk menyampaikan metode di kelas kecil. Mari silahkan Kak Pendeta Yerusa. Pergumulan Yakub di Peniel yang terambil dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan yang ke-31. Untuk kelas kecil, tujuan pembelajaran umum, anak mengetahui bahwa Tuhan menguatkan Yakub dalam ketakutannya berjumpa Esau. Tujuan pembelajaran khusus, anak belajar menghadapi ketakutannya dengan bergantung kepada Tuhan, dan indikator pencapaian anak menghadapi ketakutannya dengan mengisi form Braveheart. Aplikasi dari sekolah minggu ini adalah anak sekolah minggu belajar menghadapi ketakutannya dengan bergantung atau percaya kepada Tuhan. Anak bersyukur untuk pertolongan Tuhan saat menghadapi ketakutan atau masalah. Tahap perkembangan ego dalam psikososial anak disertai oleh krisis. Dalam tiap-tiap krisis terdapat masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan, dan salah satunya adalah trust versus mistrust. Trust versus mistrust atau kepercayaan versus kecurigaan itu tumbuh sejak masa bayi, dan perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai caregivernya, tetapi tidak kepada orang yang dianggapnya asing. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila digendong oleh orang yang tidak dikenalnya. Tahap ini berlangsung pada masa oral, kira-kira pada usia 0-1 atau 1,5 tahun, dan kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan oralis pada bayi ini terpuaskan. Misalnya, dia dapat tidur dengan tenang, menyantap makanannya dengan nyaman dan tepat waktu, serta dapat membuang kotoran atau eliminasi dengan sepuasnya. Hasil dari adanya kepercayaan adalah berupa kemampuan mempercayai lingkungan dan dirinya, serta juga
dapat mempercayai kapasitas tubuhnya dalam berespon secara tepat terhadap lingkungannya. Jika seorang ibu atau caregiver tidak memberikan kepuasan terhadap bayinya dan tidak dapat memberikan rasa hangat dan nyaman, atau jika ada hal-hal lain yang membuat ibunya ini berpaling dari kebutuhan-kebutuhan si bayi demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti contohnya saat ini aktivitas dengan gadget begitu menyita waktu para ibu demi sosialita dan belanja online, maka bayi akan lebih mengembangkan rasa tidak percaya dan dia akan selalu curiga kepada orang lain. Dan konsekuensi dari ketidakpercayaan adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang secara konsisten tidak dapat diandalkan dan tidak dapat diprediksi atau gagal memenuhi kebutuhan dasarnya ini, pada akhirnya akan mengembangkan rasa ketidakpercayaan secara keseluruhan. Ketidakpercayaan dapat menyebabkan anak menjadi takut, bingung, dan cemas, yang semuanya ini akan membuat mereka sulit untuk membentuk suatu hubungan yang sehat. Pada gilirannya, ini dapat menyebabkan dukungan sosial yang buruk, isolasi, dan rasa kesepian. Adanya perbandingan yang tepat atau keseimbangan antara kepercayaan dan ketidakpercayaan terjadi pada tahap ini dan mengakibatkan tumbuhnya pengharapan. Nilai yang lebih yang akan berkembang pada diri anak itu adalah harapan dan keyakinan yang sangat kuat kalau segala sesuatu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi mereka tetap masih dapat mengolah situasi menjadi baik sehingga mereka akan tetap baik-baik saja. Tahap perkembangan ini, yaitu tahap kepercayaan atau ketidakpercayaan atau kecurigaan, berfungsi sebagai dasar perkembangan. Hasil dari tahap ini dapat memberikan efek yang mempengaruhi sisa hidup dari seorang anak. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk memberikan perawatan yang responsif dan perawatan yang dapat diandalkan sejak anak ini masih bayi. Adik-adik, kakak mau cerita tentang Aci yang takut bertemu dengan saudaranya karena pernah bertengkar hebat dengan saudaranya itu. Namun, dia sudah lama tidak pernah berjumpa. Ketika akan dipertemukan lagi, ia ragu-ragu. Jangan-jangan saudaranya masih marah kepadanya. Jika adik-adik menjadi Aci, apa yang akan adik-adik lakukan? Bapak Yakub juga mengalami ketakutan adik-adik, karena ia akan segera bertemu dengan kakaknya Bapak Esau. Dulu, Bapak Yakub pernah merebut hak kesulungan Bapak Esau. Itulah arti nama Yakub, seorang penipu. Ia takut kalau Bapak Esau tidak bersedia untuk mengampuninya, bahkan mau membalaskan dendam. Namun, ia tetap harus menjumpainya karena ia mau pulang ke kampung halamannya. Hari itu, Bapak Yakub menyeberangkan keluarga dan harta bendanya. Dia menyeberangkannya ke seberang Sungai Yabok. Kemudian Bapak Yakub kembali ke tempat semula. Ia berdoa untuk mengusir ketakutannya. Ia berdoa bersungguh-sungguh. Kemudian datang utusan Tuhan bergulat dengannya. Bapak Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan hingga fajar menyingsing. Dan pergulatan ini lawan Pak Yakub kalah. Ia memukul pangkal paha Bapak Yakub. "Lepaskanlah aku. Sebentar lagi matahari terbit." Namun Bapak Yakub tidak bersedia melepaskannya. "Saya akan melepaskan jika Tuhan memberkati saya." Demikian kata Pak Yakub kepada malaikat Tuhan. "Siapa namamu?" tanya malaikat Tuhan. "Yakub," jawab Bapak Yakub. "Mulai sekarang namamu bukan Yakub lagi. Kamu telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan engkau menang. Karena itu namamu menjadi Israel." Setelah itu diberkatinyalah Bapak Yakub, dan Bapak Yakub menamai tempat itu Peniel, karena di sana Bapak Yakub melihat utusan Allah dan masih hidup. Nah adik-adik, Bapak Yakub berdoa dan bergumul dengan utusan Allah dalam ketakutannya. Allah memberkatinya. Dan kini rasa takutnya hilang. Ia berani menjumpai Bapak Esau. Nah adik-adik, apakah kamu juga memiliki ketakutan? Takut ditinggal sendirian misalnya. Takut karena merasa bersalah pada seseorang. Takut tidak memiliki teman. Maka berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkatimu. Sebagaimana ia memberkati Bapak Yakub, Tuhan pasti juga akan menolongmu. Sebagaimana ia menolong Bapak Yakub. Tuhan memberkati. Sebagai aktivitas, anak-anak dapat mengisi form Brave Heart yang berisi hal-hal yang ditakuti anak
dan bagaimana cara mereka menghadapi ketakutannya. Demikianlah contoh cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Yerusa untuk metode di kelas kecil. Kita mau menuju kelas besar. Sudah ada Kak Dinar menunggu, bersiap. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema pergumulan Yakub di Peniel yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 32 ayat 22 sampai 31, dan sudah bersiap Kak Dinar di kelas besar. Mari silakan Kak Dinar. Halo kakak-kakakku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi dalam kelas persiapan kita, dan hari ini saya Saudara Dinar akan bersama-sama membagikan metode mengajar untuk anak kelas besar. Dan tema kita pada minggu ini adalah pergumulan Yakub di Peniel, yang terambil di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-31. Tadi kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan ini secara utuh ya. Di bagian awal tadi sudah diterangkan dengan sangat detail. Dan hari ini, saat ini kita ingin lebih menajamkan lagi tentang bagaimana pengajaran ini disampaikan. Maka saya mengajak kita untuk tahu dulu tujuan dari pengajaran kita itu apa. Nah, tujuan dari pengajaran kita tidak lain adalah berbicara untuk mengajak anak supaya anak-anak itu mau belajar menghadapi ketakutannya dengan cara yang mau bergantung kepada Tuhan. Jadi semua bagian pencerita, bagian lagu-lagu atau percakapan kita berfokus untuk mengajak anak mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tujuan ini bisa tercapai atau tidak? Lewat 3 indikator. Nah, indikator yang pertama, saya mencatat bagaimana anak itu berusaha untuk mau memahami. Berarti di bagian ini ada grounding, kita mencoba mencari tahu apa sih yang menjadi ketakutannya anak-anak. Anak-anak sendiri tahu enggak, mengenali enggak apa yang menjadi ketakutannya. Dan kita bisa lanjutkan nanti dengan cara si anak ini untuk mengatasinya. Bagian yang kedua, bagaimana anak itu mau melakukan. Di bagian ini kita melihat sebuah problem solving. Ketika anak-anak takut, anak-anak bersedia hati untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Artinya ketika dia takut, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, dia berserah pada Tuhan. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang komitmen, yakni anak mau belajar saling menguatkan. Jadi di dalam paham komunitas, kita diajak dan dibentuk untuk mau memberi diri satu dengan yang lain, ya. Nah, bagaimana cerita ini akan kita mulai? Nah, saya mengajak setiap kita untuk sedikit mereview lagi cerita minggu sebelumnya, ya, karena cerita ini kan sesuatu yang berkesinambungan. Maka kita bisa mengajak anak untuk mengingat-ingat kembali cerita yang pernah mereka dengarkan dengan 3 pertanyaan yang simpel, ya. Siapa sih Yakub itu? Ya, bisa berkaitan dengan anaknya siapa, gitu ya. Kemudian siapa saudaranya Yakub? Nah, ini kita nanti bisa mengulasnya lagi gitu ya. Apa yang menjadi ciri khasnya misalnya. Kemudian, mengapa kemudian Yakub berpisah dengan saudaranya ini? Nah, ini bisa untuk mencoba kembali mengulik
ingatan anak-anak, supaya jangan sampai firman itu hanya sekarang didengar kemudian besok sudah dilupakan, tapi kita bisa melihat bagaimana anak itu menangkap firman Tuhan itu dan bagaimana firman itu berdampak dalam kehidupan mereka. Atau nanti juga bagian awal ini bisa dengan cara kakak mengajak setiap anak-anak untuk bercerita gimana menerapkan firman Tuhan dalam tema-tema sekolah minggu di minggu-minggu yang lalu gitu ya. Nah, untuk berceritanya sendiri kita bisa mulai masuk dengan memperhatikan metode berceritanya ya, yakni dengan cara yang pertama bisa menggunakan wayang atau puppet ya. Puppet ini bisa menjadi sebuah sarana untuk aktivitas yang bergerak. Jadi kalau kita mau pakai onsite ataupun online gitu ya, kita bisa menggunakan bahan yang dimuat di dalam bahan suluh media gitu ya. Di dalam penerapan itu bisa dicetak kemudian disusun ya, seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Kemudian nanti kita bisa memperhatikan, wah ada dua orang yang sedang berkelahi gitu ya, dihadapkan kepada anak-anak, atau kalau usaha di Zoom ya ditempelkan di depan gitu. Ini nih anak-anak nih ada yang berkelahi gitu ya. Wah kenapa ya kok berkelahi? Wah kita bisa menceritakan gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan video ya. Jadi ketika kita bercerita, kita dibantu dengan adanya tampilan ilustrasinya. Kalau saya lihat di dalam YouTube gitu ya, ada beberapa video gitu ya, tapi sayangnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kesempatan ini kita diajak untuk mempersiapkan diri, kita bisa melakukan dengan cara dubbing video. Jadi kita mengunduh videonya ya, kita kemudian lihat videonya, kita urutkan, oh bagian ini nanti saya harus ngomong apa, kemudian kita coba rekam, kita sambungkan nanti gitu ya, sehingga nanti video ini bisa menjadi video yang bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya gitu ya. Atau kalau memang kelas kita tidak kesulitan dengan bahasa Inggris gitu ya, maka itu bisa memilih salah satu video yang ada di dalam bagian ini gitu ya, kita bisa ambil di dalam bagian YouTube gitu ya. Itu dua metode mengajar yang saya sarankan gitu ya, baik menggunakan wayang atau puppet gitu ya, atau dengan cara menggunakan video gitu ya. Nah, cerita untuk kelas besar bisa dimulai dengan pertama-tama ya, di sini kita menanyakan tempat penyiar ya. Apa sih penyiar itu? Jangan-jangan teman-teman sudah ada yang tahu, atau yang di rumah sudah baca Alkitab gitu ya. Itu sekaligus kita bisa memberikan roh untuk amat apresiasi. Wah bagus, kamu pasti dengerin firman Tuhan. Wah bagus, kenapa kamu bisa tahu? Oh mungkin bisa jadi dia belajar di sekolah, diceritakan. Nah ini bisa menjadi wujud diapresiasi, supaya anak itu terdorong untuk terus mau mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Nah di bagian ini kita bisa menggunakan gambar juga gitu ya. Mengapa kemudian tempat itu diberikan nama Peniel? Ternyata tempat itu diberikan nama Peniel karena tempat itu dipakai oleh Yakub untuk berkelahi dengan seseorang hingga fajar. Itu dijelaskan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 32, ayat yang di bagian itu tadi kita ceritakan di ayat awal gitu ya, dikatakan di sana. Nah, ketika kita sudah selesai untuk menceritakan, oh kenapa kemudian di Peniel Yakub berkelahi gitu ya, kita bisa kembali kepada tadi cerita di awal bahwa Yakub itu kan salah gitu ya terhadap Esau saudaranya. Ia merasa ketakutan, dan ketika tahu bahwa Esau ini datang dengan banyak pasukannya, yang menyuruh keluarganya untuk datang duluan gitu ya, untuk pergi lebih dulu dikatakan, supaya lebih selamat gitu ya. Nah, di dalam penyeberangan sungai Yabok itu Yakub tetap tinggal di tempat itu supaya ia menghadapi Esau atau dengan kelompok-kelompoknya nanti gitu ya. Barulah kemudian kita menceritakan bahwa ternyata di dalam kondisi yang gelap gitu ya, karena bayangkan kala itu kan belum ada namanya penerangan seperti lampu atau flash kamera gitu ya, nggak ada, jadi orang nggak bisa tahu gitu ya. Nah ketika dia melihat ada seseorang gitu ya, dia berkelahi nih, wah dia adu kekuatan.
karena tidak tahu, tidak kelihatan mukanya, sama-sama dia tetap berupaya dengan keras gitu ya. Ya mencoba untuk melindungi supaya takutnya si Yakub itu nanti orang ini akan mengganggu keluarganya, keselamatannya menjadi hilang gitu ya. Wah, makanya Yakub berupaya dengan keras gitu ya. Sampai kemudian fajar datang gitu ya, ada matahari yang bersinar. Akhirnya baru kemudian sama-sama kuat, tidak kalah. Akhirnya orang tadi kemudian memukul bagian pangkal pahanya sehingga Yakub terjatuh ya. Dan ketika tahu yang dia lawan itu bukan sosok manusia biasa gitu ya, dia memahami bahwa oh ini jangan-jangan utusannya Allah gitu ya. Dia meminta gitu ya setelah khusus untuk diberkati. Dan kemudian ditanyalah, siapa namamu? Kemudian jawab, namaku adalah Yakub. Kemudian di dalam peristiwa itu nama Yakub diubah menjadi Israel, yang artinya berjaya bersama Allah. Yang tadinya arti Yakub itu adalah kelicikan berdasarkan kekuatannya sendiri, namun sekarang Yakub diajak untuk mau memahami kehidupannya. Tuhan memberikan sebuah kesempatan kepada Yakub untuk berubah, dan disinilah kemudian nama Yakub berubah menjadi Israel, yang berarti berjaya bersama dengan Allah ya. Di sini Yakub mengenal pemeliharaan Allah, bahwa Allah selalu memberikan kesempatan, Allah tidak pernah meninggalkan siapapun, Allah terus memelihara umatnya. Nah, itu yang menjadi bahan cerita kita. Nah, kemudian bagaimana referensi atau relevansi kita selanjutnya kepada anak-anak terkait dengan cerita ini ya. Nah, ini tadi ya, identitas baru Yakub menjadi Israel gitu ya, pemeliharaan Allah. Nah, bagian selanjutnya kita bisa mengajak anak untuk bercerita. Kalau Yakub tadi takut bahwa nanti Esau akan menghampiri gitu ya, dan ada pertumpahan darah, membuat Yakub takut. Tapi ternyata Yakub berhasil mengatasi ketakutannya, dan Allah menyatakan belas kasihan kepada Yakub. Bagaimana dengan kalian? Apa yang menjadi ketakutan kalian? Di bagian ini kita bisa menjadi pendengar yang baik atau mengajak komunitas kita, artinya di dalam kelas kita, untuk saling mau mendengar. Oh, saya takut ini. Bukan kemudian ketakutan itu diejek gitu. Misalnya, wah aku takut ulat. Besok-besoknya temennya, wih aku bawa ulat buat nakut-nakutin. Oh, bukan seperti itu. Tapi kalau takut, mari kita mengatasi bersama-sama. Yuk kita doakan, ya kita bersama-sama ya, lewat dengan cara mau menerima, mau mengelola itu semua ketakutannya ya. Misalnya, wah saya takut sama gelap kak ya, kita coba untuk misalnya ketika takut di dalam gelap, yuk kita berdoa, Tuhan aku tahu bahwa di depan yang kuhadapi ada gelap, suasana gelap, saya tidak bisa melihat, aku takut, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai gitu ya. Nah, ketika kita mengajak anak gitu ya untuk mau mendengar dan saling menguatkan, kita mengajarkan anak untuk menjadi komunitas yang saling membangun, saling memberi, saling memperhatikan, saling mendukung ya. Jadi di bagian ini di dalam cerita pergumulan Yakub di Peniel mengajak anak untuk memahami apa yang menjadi ketakutannya, tapi tidak berhenti di situ. Mereka mau mengatasinya dengan cara bergantung kepada Tuhan. Kalau mereka sudah mau bergantung sama Tuhan, mereka diajak untuk saling menguatkan. Ya, peran kita sebagai manusia, maka kita menguatkan sesama kita. Nah, kira-kira itu dia ide cerita minggu ini untuk kelas besar. Sekali lagi bahwa cerita atau ide ini bisa dikembangkan. Kalau wah kayaknya tadi ceritanya punya Kak Dinar kok terlalu ini nih sederhana, wah ada yang lebih unik, wah itu lebih bagus lagi ya. Ini hanya menjadi ide pematik. Saya harap kakak-kakak dimanapun berada punya ide-ide yang lebih bagus lagi atau mengembangkan ide lagi supaya cerita ini menjadi sangat menarik untuk anak-anak. Itu dulu persiapan kita di kelas besar. Terima kasih kesediaan kakak-kakak sudah mau mendengarkan bersama di persiapan ini. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan metode di kelas besar, dan lengkaplah sudah apa yang kami sajikan di episode kali ini, kiranya boleh menolong dan menginspirasi dan memberikan semangat untuk kakak-kakak semuanya. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Kau terus memberikan semangat, Kau terus menginspirasi anak-anak-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah apa yang disajikan oleh anak-anak-Mu, baik itu Kak Esther, Kak Helen dan juga Kak Dinar, itu boleh makin melengkapi, makin menginspirasi kakak-kakak semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema lainnya. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.